pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita para Opung Hedi bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Saya juga mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2025 ini kita diberikan 3 M, sehat iman, sehat jasmani, dan sehat dompet. Amin. Itu yang penting. Terus mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, dan terima kasih untuk Bapak Kevin dan Mama Kevin untuk jamuannya hari ini. Atas makanannya semoga ditambahkan lagi berkat dari Tuhan. Terima kasih, itu aja. Puji syukur kami panjatkan pada sore hari yang indah ini Tuhan, karena berkat kasih penyertaan Tuhan lah kita bisa berkumpul bersama-sama saudara-saudara kita para Opung Hedi di rumah adik kami Bapak Kevin maupun Mama Kevin di rumah ini. Kami mengucapkan kepada para Opung Hedi selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kita semuanya. Selamat Natal Tahun Baru. Itu juga di tahun baru 2025, semoga kita diberkati Tuhan selalu, diberikan kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan. Itu juga kami mengucapkan kepada adik kami Bapak Kevin maupun Mama Kevin yang sudah membukakan pintu bagi kami semuanya bisa berkumpul di rumah ini. Semoga diberkati Tuhan, ditambah-tambahkan pencarian kalian ya Bapak Kevin, Mak Kevin. Tuhan memberkati, begitu juga anakku Kevin di dalam studinya, diberkati Tuhan, diberikan kepintaran, kecerdasan, dan sukses nantinya dari orang yang tercapai cita-citanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru Selamat Natal Tahun Baru. dari keluarga Pika Pavlosi. Semoga di tahun 2025 kita dikasih kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, biar bisa kita untuk biaya anak-anak sekolah. Terima kasih Bapak Kevin atas jamuannya pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Tidak putus-putusnya kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga, karena pada hari kelima di bulan Januari 2025 ini kita dapat berkumpul. Kita merupakan peparan dari Opung Hedi. Ini bukan suatu kebetulan kayaknya ya, bahwa peparan Opung Hedi di Jabodetabek dan peparan Opung Hedi di Bonapasogit sama-sama hari ini melakukan pertemuan bersuka cita atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya hanya itu yang saya lakukan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya ikuti pembicaraan-pembicaraan dari peparan Opung Hedi melalui WA Group, dalam hati saya, puji Tuhan, ada kesatuan hati di antara peparan Opung Hedi, baik di tanah rantau maupun di Bonapasogitnya. Kiranya untuk hari-hari ke depan, untuk tahun-tahun ke depan, kita semakin disatukan hati, kita diberikan nasada pakilala doha pehita, rak di Kanadangol, Sony, dan di Kalas Niroha. Jaka bere nami di son, bere do ibe bere, Tuhan semakin memberkati, baik di pendidikannya, baik di pekerjaannya, baik di dalam keluarganya. Ya, demikian juga kepada guru kami semua, baik yang masih bersekolah, baik yang masih bekerja, yang masih mencari pendamping. Ya, Tuhan Maha baik. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi guru kami sekalian, baik di dalam keluarganya. Tuhan memberikan berkat-berkat lagi ke depan. Bagi yang belum mendapat momongan, Tuhan tidak tidur. Tetaplah berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya.
Kemudian kepada kita semua, kepada anak dan permain kami, baik yang ada di Balaraja maupun dimanapun berada, Tuhan semakin memberikan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan, supaya anak dan permain kami semakin dapat mengayomi kami orang-orang tuanya yang sudah semakin menua. Ya. Gabi pangusad dia mahaduan hamut tong dihamin tua-tua muna. Nah, jadi poslorohan nami, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Nya lagi kepada anak dan permain kami yang berkoperasi semakin jaya koperasinya, yang buka usaha Susuku. susuku dan toko-toko yang lain semakin diberkati Tuhan. Tuhan akan tumpangkan tangan kudusnya kepada usaha-usaha permain kami, supaya menjadi sukacita di dalam keluarga kita, peparan tukang kursi. Kemudian kepada kita yang kakak beradik di sini, semakin kompaklah. Ini umur kayaknya sudah menuju ke arah pensiun, udah ada satu ya. Udah akan menyusul lagi yang lainnya. Jadi mulu bahasa Batak mendokan marsipan juan-juan mahita akan marhamaranggi, dia kapak kateo nahung murang, edok kodongan mulu lama tua lam gudang di boko hata ali dan palai saring hataon asal dipandoko sama nih. Jadi mulu sipata adong akacit roha marsipa juan-juan mahita asa denggan hita na marhamaranggi pai ipai peti akaya nakota do prameta do akasudi sudut na poso. Jadi kita petong sebagai natua-tua dapat tuduhon majiwa ke orang tuaan kepada anak-anak kita di sini, kepada guru dan bere dan semuanya. Terkhusus teristimewa buat adik kami di rumah ini, Mama Kevin dan Bapak Kevin. Ya, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan membukakan hati kalian sekeluarga untuk menerima punguan ini. Yakinlah Anggi, Mama Kevin dan Bapak Kevin, tidak ada orang semakin miskin karena memberi banyak kepada keluarganya. Kita akan yakin Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat berlimpah lagi di dalam keluarga ini. Orang tua kita di kampung, Opu Bella, saya yakin dan saya yakinnya Inong adalah sangat bangga mendengar berita hari ini bahwa di Pangaratoan dan di Bonapasogit telah diadakan pertemuan peparan Opu Hedi. Anggiak matujulan nyari dan lamita bayi Tuhan madihita hahi pason ni panatang, hahi pason ni pikiran, dohot sorni nang akar rezeki. Hidup dan kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Tangiang tatu na tua-tua ta asanggiak nasida di bagasan hahi pason di nama dalani hatua ni nasida. Totong manian inang di bagasan hasehaton. Asaboy adong di tempat ta manukun apo danau lisian nasida. Masyanau ditambayakan itu. Jadi tiba giliran kami, saya yang mau duduk aja. Biasanya yang terakhir lama-lama ini. Jadi bahasa Indonesia aja lah ya, biar semuanya pada paham. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, terutama kita menjalani tahun yang baru di 2025 di awal tahun, yaitu pada hari yang kelima hari ini. Itu yang perlu dan harus kita ucapkan dan kita syukuri. Kita sudah melewati tahun 2024 dengan berbagai macam ragam keluh kesah, suka dan duka. Itu warna-warni kehidupan. Mau tidak mau, suka tidak suka, sudah kita lewati, sudah kita jalani bersama. Terus yang kedua, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Kami tidak luput dari salah maupun ucapan perbuatan di tahun 2024, khususnya kepada abang dan akang di sini, kepada Ito dan Lae, kepada Angginami, kepada bere kami dan ibu bere kami, dan kepada kita semua. Semoga dibukakan pintu maaf kepada kami dan aku pribadi, agar kita menjalani di tahun 2025 ini semakin diberkati. Segala kesalahan, segala kekurangan
yang terjadi di tahun 2024 yang lalu, mari kita saling memaafkan. Terus selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ami kami di rumah ini membukakan pintu, memberikan makan minum. Semoga Ami kami semakin diberkati, diberikan kesehatan, ditambah-tambahkan rezeki agar bisa kembali untuk tahun-tahun ke depan membukakan pintu untuk kedatangan kita semua. Berarti tahun depan. Tahun depan. Amin. Amin. Ya. Terus seperti biasa di tahun 2025 apa yang orang sampaikan, yaitu resolusi. Harapan. Tentunya yang pertama melalui doa kepada Tuhan agar kita dalam menjalani tahun 2025 ini selalu diberkati, dituntun dan dibimbing Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Tapi karena kita orang percaya, punya agama, punya keyakinan, kita selalu dan harus selalu membawa dalam doa, dalam ibadah, baik di dalam keluarga maupun di gereja. Sedikit tentang rasa syukur dari kami pribadi, dari keluarga kami. Seperti saya sendiri di tahun 2024 yang lalu, begitu banyak aku rasakan berkat karunia. Khususnya di Agustus 2024 yang lalu, aku pindah ke Ambon. Di 2022, 2023, 2024. Ini sebagian pengalaman hidup yang saya rasakan. Begitu besar kasih karunia kepada Tuhan, sampai untuk Anggi Muna, Eda Muna sudah diberikan karunia masuk kepada bulan ke-6. Di tahun 2022 saya pindah ke Ambon. Pertama sekali songon Anggi Muna, songon Eda Muna shock, nangis karena kaget kehidupan. Kok langsung seperti ini, langsung sendiri. Tapi aku sampaikan, sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berdoa dan kita jalani. Kita berdoa agar ada hikmah yang baik. Baru 6 minggu di Ambon dinas, aku diberi tugas ke Jakarta 4,5 bulan. Hanya 6 minggu aja di Ambon, 4,5 bulan aku bisa ke rumah karena ada dinas di Jakarta. Setelah itu selesai 4,5 bulan, itu sebenarnya cukup waktu yang cukup lama dinas luar. Tetapi itu hikmah yang pertama. Terus selanjutnya ada cuti, ada dinas, ada acara. Jadi kurun waktu 27 bulan. 27 bulan aku dinas di Ambon, 2 tahun 3 bulan. Terus diberikan berkat karunia juga bisa sekolah. Jadi kemarin aku sudah selesai pendidikan 6 bulan di Bandung, dan puji Tuhan, Tuhan berikan berkat, pindah ke Jakarta. Sekarang dinas di Kostrad. Dinas di Kostrad di Gambir, seberangnya Gambir. Jadi aku sekarang sudah dinas di sana, puji Tuhan, tidak ke Ambon lagi. Itu berkat. Terus di awal tes ujian di bulan 6 2024 lalu, Anggi Muna, Eda Muna positif hamil. Puji Tuhan. Jadi ini sedikit berkat dan sedikit motivasi buat yang masih menunggu. Yang kurasakan memang karena kami pada saat itu masih 3 tahun, dibilang udah lama, udah termasuk lama, tapi dibilang sebentar tidak juga. Hanya satu yang pengen saya sampaikan, tidak terlalu stres, jangan terlalu dipikir. Karena semakin kita merasa stres atau merasa tertekan, semakin tidak enjoy. Itu yang paling penting, di samping doa dan usaha ya. Jangan terlalu dibawa dalam pikiran yang berat. Karena tidak ada sebenarnya kuasa kita untuk menentukan tahun kapan. Tidak ada. Mau berobat, mau profesor, mau pakar pun tidak ada. Hanya doa kan.
Itu yang kami rasakan, hanya berusaha dan berdoa. Tuhan dengar, seperti yang dibilang akan indah pada waktunya. Ini untuk motivasi dan sedikit pengalaman bagi yang menanti. Terus selanjutnya tentang acara kita hari ini. Bagi saya pribadi, ini harus dilestarikan. Khususnya kepada kita yang sudah lebih tua, agar keturunan kita kelak ini tetap dijaga dan diteruskan. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ini semoga bisa diteruskan dan dilestarikan. Kenapa? Karena ini adalah menjadi wadah tempat bersilaturahmi masih yang satu darah. Wadah dan tempat untuk curhat, berkeluh kesah di dalam keluarga dan kepada orang-orang yang tepat, bukan kepada tetangga, bukan kepada sosmed, tapi yang pertama kepada Tuhan. Ini barusan saya cari di Google bahwa mengapa kita harus sering bersosialisasi, berkumpul dengan sanak saudara untuk curhat dan mengungkapkan keluh kesah. Ini fungsinya. Saya bacakan, ini bukan kata saya. Orang yang curhat dengan orang yang tepat dalam keluarga akan mendapatkan manfaat kepada lahir dan batin. Pertama, mengurangi beban pikiran. Kedua, mendapatkan dukungan emosional. Ketiga, mendapatkan perspektif baru. Keempat, membangun mekanisme bertahan dalam hidup. Ini fungsinya. Bukan berarti kita menceritakan aib dan kekurangan, tidak. Di sini dikatakan curhat beban pikiran kepada orang yang tepat, khususnya keluarga. Terus selanjutnya, apa gunanya dalam curhat itu? Untuk mendapatkan kesehatan. Di samping yang tadi itu, yaitu meningkatkan empati, menciptakan rasa damai, memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan membawa kebaikan dalam hidup. Jadi ini keuntungan bagi kita untuk melaksanakan ibadah, kumpul keluarga, walaupun kita hanya sanggup, ya katakanlah sekali setahun. Karena sulit memang karena keadaan dan situasi untuk sekali sebulan. Tapi sekali setahun, ini menjadi momen yang sangat berarti dalam membangun hubungan emosional antara keluarga masih yang saudara. Semoga acara-acara seperti ini setiap tahun dan seterusnya bisa kita laksanakan, kita lakukan agar hubungan emosional akan rasa mudah, terutama yang saudara tetap terjalin dalam suka maupun duka. Tapi semoga selalu diberikan dalam kesempatan yang berbahagia. Itu saja. Mungkin masih banyak yang akan disampaikan oleh abang-abang. Sekali lagi, marilah kita sama-sama, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, saling mendoakan, saling mensupport, saling menopang. Karena di dalam doa, mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan disitulah bisa kita sampaikan segala harapan, keluh kesah kita untuk menjalani tahun 2025. Dan terakhir, sebagai penutup, kami mengucapkan selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru buat kita semuanya. Mari adik. Amin. Selamat Tahun Baru, selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Sudah hari ngantuk. Hatiku beria-ria, hatiku gembira. Hati gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi yang ringan-ringan saja kita bicara ya. Nakining hubege ngarong hatani yang kumandokon ini pertemuan dilestarikan. Maksud saya begini, saya sudah pikir lama ini. Lama-lama nanti anak cucuku tidak akan kenal sama anak cucunya Abang Tuli kalau kita nggak ada pertemuan. Saran dari saya, kalau liburan sekolah bulan berapa sih? Juni. Juni ya.
bagaimana kalau kita bikin pertemuan di puncak? Ya, ini saran saya. Dan panitianya aku sebut sekarang ya. 1 si Tambunan, 2 Bapak Jessica, 3 si Erik, 4 si Glory. 4 ini aja. Ya. 4 ini aja. Iya, masalah biaya kita bicarakan semua. Kita tanggung bersama ya, kita tanggung bersama. Jangan takut. Tetapi bila ada yang mau menanggung, ya monggo terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, karena apa? Aku udah ngikuti terus ini. Bere kita si Kartika sudah jadi kepala apa di Surabaya? Cabang. Kepala cabang, ya. Ini nggak gampang loh, kepala cabang. Di Surabaya ya, di Surabaya. Ya, di Surabaya loh. Situan ya. Karena ada anak buahnya, suami teman saya. Suami teman saya ada anak buahnya di situ. Jadi ini nggak gampang. Bocoran berarti. Ini saya kasih tahu nih. Si Erik di Pertamina, si Jimmy di Pertamina, si Irsan, ini luar biasa juga nih, tapi aku nggak tahu kepala apa dia nih. Nah, Penguasa lahan. si Irsan, ya kan? Karena dikit-dikit saya lihat di Singapura, dikit-dikit di mana, ya kan? Ini kalau nggak ada duit emang bisa, kan nggak bisa juga. Jadi kalau yang saya lihat nih sudah inilah semuanya. Baru si Tambunan pengusaha, siapa nggak kenal di belakang bendara, Bandara Ban. Baru kalau ke arah-arah Balaraja, Susuku. Kalau kita kan sudah satu level kita ini. Jadi mereka ini ya. Jadi harap teruhakku. Bulan nomot tabain. Alekus surema. Anak boru cucu kita bawa. Asa masih tadari. Natuari sarana merpesta. Di beberet pesilusi. Suhutan dengan anak kado. Saya nggak kenal siapa. Yang saya kenal hanya nomor ruku. Kalau itu saya nggak kenal kan. Seperti Karena ini. nggak pernah ketemu. Bisa juga nanti ketemu di mall ini berpapasan karena nggak kenal, tidak bertegur sapa. Nah, apalagi sering sikut kah apakah kan? Karena padahal saudara. Tak Jadi kenal maka tak sayang. Om Masara Senau, mulubo itabai ma pertemuan, alekos sudah hitaro. Nggak harus cari hotel yang mewah, nggak harus. Yang murah meriah aja. Yang penting yang saya sebut tadi panitia disusun, masalah biaya kita tanggung bersama. Tapi kalau ada yang mau subsidi silang, monggo regi. Ada. Nah, ima saran senau. Napa duahon mengenai tahun 2024 banyak masalah di masing-masing. Siapa sih keluarga yang tidak punya masalah? Ya, siapa yang tidak punya masalah? Tapi kita kan punya Tuhan. Sama dengan saya. 3 tahun nak tulang ini Mama Belen sakit. Nah itu sudah makan lagi dia kan yang dingin-dingin. Nah itu barang kelarang. Kalau sebereng mah tulang. Dipantang dong, nggak dipantang. Kalau sebereng mah. Langsung dituduh. Jadi supaya kalian tahu. Tulang inilah. Buah itu buah. Tulang ini. Aku 3 tahun hidupku kayak gimana ya? Sudah tutup buku. Iya. Bukan kita sekarang. Nggak ada rasa tenang gitu. Tutup buku. Jadi makanya dengan dia sudah sehat, aku sangat senang. Amin. Jadi ini yang pertama. Kalau kita dalam rumah tangga itu ada yang sakit, jangan terlalu khawatir. Saya sudah alami terlalu khawatir, saya juga hampir kolaps. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan. Kita sudah usaha, ya udah, mau apa lagi? Kan Tuhan yang punya kuasa. Kita boleh berusaha, Tuhan yang punya kuasa. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Yang berikutnya, ya siapa sih nggak tahu? Makanya tadi ada yang nanya, ai tiki narkoba ho burang dohe pengguna. Ya saya banyak duit saya bilang. Dan saya sudah persiapkan nanti ini untuk bela, untuk kuliah, untuk ini, untuk itu. Tapi itu kan rencanaku, bukan rencana Tuhan. Dalam sekejap semuanya selesai.
semuanya selesai. Dalam 1 minggu, hari Sabtu itu nggak akan lewat kalau kami nggak ke puncak. Tapi sekarang sudah 1 tahun kami nggak pernah ke puncak. Jadi bulan 6 hari puncak. Karena apa? Karena kami sudah tidak ada duit. Tapi saya tetap senang, Curcol nantulah. Saya tetap Curcol. senang kan. Cuman saya berprinsip begini. Kalau kita lagi di atas, jangan kita lupa melihat ke bawah. Tadi ada saudara yang nanya, bagaimana itu burungnya si Tunggul katanya. Dia mau si Risma. Memang ngeridot kehidupannya itu. Anak gadis di dalam rumah, pintu depan dan belakang bolong. Gimana coba itu? Ngeri. Memang dulu saya janji sama mereka. Nanti saya akan kuliahkan kamu, saya bilang. Dan jujur aja, saya tolong dia 1 tahun, setiap bulan saya kirim 1 juta. Tetapi apa? Kami kena COVID. Saya bilang, Risma, maaf Bapak udah nggak bisa lanjutin lagi. Ya Bapak udah aku tahu kok sakit inang udara. Jadi itu. Jadi sekarang pun dia sakit, apa tumor atau apa nggak tahu juga saya. Sudah kehidupan seperti itu, kena lagi penyakit seperti itu. Aku pun bingung itu seperti apa itu. Apa cobaannya sudah cukup berat, ya mudah-mudahan yang diberi itu kuatlah. Jadi seperti itu. Kalau waktu kita ada, jangan kita lupa berbagi kepada saudara kita. Kita lihat yang membutuhkan. Jangan takut berbagi. Jangan takut berbagi. Tidak akan miskin. Tidak akan miskin. Aku sudah alami sekarang. Saya nggak punya mobil. Tapi ada orang ngasih saya mobil. Saya nggak pernah tolong dia. Cuman dengan sautanami. Ketika dia buka perusahaan dengan Bapak Kevin, dibelikan mobil. Datang COVID, kolap, selesai. Saya telepon. Saya pinjam mobilmu ya. Ya pakai bang, itu nggak saya pakai kok. 3 bulan kemudian, STNK pajak mati. Saya telepon. Saya mau perpanjang STNK. Tolong KTP-mu. Loh, itu bukan mobil saya sudah kasih abang. Balik nama aja ke abang. Coba itu. Itu mobil kalau saya jual 160 juta laku waktu itu. Dikasih saya cuma-cuma. Sampai sekarang saya bilang saya harus bayar ini mobilmu, saya nggak enak. Enggak, pakai aja. Berikutnya ditawarkan lagi kami untuk usaha. Sekarang saya pakai duitnya 200 juta. Saya tanya dia, saya mesti kasih kamu berapa duit tiap bulan? Enggak. Kan manolong abang doang. Itu sah boleh non. Bila memang perlu juga mau berapa, yang penting kasih budgetnya jangan lebih dari 1 M. Saya tolong. Tapi saya bilang jangan, saya mesti kerja. Nantilah kalau saya pensiun. Jadi oleh sebab itu bukan saya bilang saya baik sama orang. Tapi saya dulu waktu saya punya duit pun saya nggak tega lihat orang susah. Saya tidak tega lihat orang susah. Dan sekarang saya terima. Mungkin dia lihat juga, orang itu juga mungkin nggak tega lihat saya susah. Karena ketika Mama Bella sakit, kalau saya nggak ada mobil, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Uludu tuh ngaborngin kamu, uludu pagi subuh, mau sorong mobil pemai maghrib. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Tapi Tuhan kasih jalan baik buat saya, ada orang yang menolong saya. Jadi itu. Jadi pesan saya kepada kita semua. Mulu adong do betu turta anggita iwotot tanah susah ada sama kita bagi. Kita bagi yang kita punya, kita bagi. Jangan takut miskin. Ya, karena apa? Hidup ini kan nasib kita seperti roda berputar. Sekarang kita di atas, emang selamanya nanti kita di atas. Ada yang jamin anak atau cucu saya bisa terus di atas? Belum tentu. Mungkin orang-orang yang di bawah ini sekarang dia akan naik ke atas. Kita akan turun. Ya kita selalu memohon kepada Tuhan kita selalu di atas. Tapi kan nasib itu berputar. Jadi itu pesan saya. Mari kita saling tolong menolong. Muludang sesama kita biar saling tolong menolong. Siapa lagi? Siapa lagi gitu loh. Ya? Siapa lagi? Jadi itu sedikit saja yang saya kasih gambaran. Kalau mengenai tadi masih ada bere kami, buruh kami, hela kami yang belum mendapat keturunan, yang belum diberikan Tuhan kepercayaan, hanya satu pesanku.
berdoa kepada Tuhan. Usaha dalam arti secara medis, kalau sudah dinyatakan sehat, ya udah tunggu. Kami pun begitu, 6,5 tahun. Supaya kalian tahu, kalau saya ingat dulu, mangoli maho museng. Ibarat naburuan do istri masalah geleng. Tapi saya kesampingkan itu semua. Saya percaya Tuhan akan memberi saya besok keturunan. Jadi jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Tetap semangat. Yang penting secara medis sehat. Berdoa Tuhan akan kasih itu ya. Jadi kira-kira itulah sedikit Aku dah ni. satu dua ya, sepatah dua kata. Saya atas nama keluarga memohon maaf bila di tahun 2024 ada kata atau langkah yang kurang berkenan di hati saudara-saudara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama keluarga, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Amin. Henry, jangan nangis Henry. Jangan turun kau. Mendungai. Jadi harus mereka seru. Suku-suku lain. Saya mengatur itu di Batang. Siala asik orang Tuhan itu. Memang ini kita Polhas 2025. Jadi mana baik hatan yang ini mana kinoti itu tong dorong. Memang sudah didiskusikan ini. Kalau ada acara ini, anak-anak harus dibawa supaya kenal. Nanti generasi tulang-tulang ini udah mulai tulang. Nah, bapak tua, udah. Nanti kan kalian lah yang penerusnya. Jadi kayak dibilang Bapak Dipo tadi, tolong dilestarikan. Karena apa? Mereka aja tadi masih banyak yang nggak kenal itu siapa, anak Namburu. Kayak kemarin pesta katanya si Lucy, Namburu itu aja aku kenal, bilang itu ini, sama itunya lain-lainnya tadi. Jadi momen-momen beginilah belum tentu kita sekali sebulan ketemu, belum tentu sekali setahun dua belum tentu bisa ngumpul kita seperti ini. Jadi kita memang udah direncanakan kalau bisa ada acara begini, anak-anak tolong dibawa supaya saling kenal. Ya, tatap muka aja belum pernah, gimana mau kenal? Ya, jadi mudah-mudahan kita di tahun 2025 ini ditambahin kesehatan, bertambah-tambah rezeki. Begitu juga yang belum kerja dibukakan pintu kerjanya, yang belum dapat berkat dikasih berkat, yang sekolah diberi kepintaran, anak-anak kesehatannya ditambahin semua buat kita semua. Jadi mulai begitu dong tuang gini Bapak Kevin, nama Leon, Bagas, Lima yang anak kita, kita betua mati hamu tua ka. Sikas Niroha, Angin Paso, Tujuan Narion, Melatih Gorang Mariamu Kuang. Jadi somoni pihatakku. Selamat tahun baru mari tahun selalu Budiba. Selamat Tuhan kasih. Shalom. Horas. Isensu. Oh, udah balik satu Bang. Puji Tuhan. Haleluya. Nabar jolo bahasa pidau. Halo. Tak semua mengudali no juga. Pero nabar wahon bahasa hudulau. Sebulan na lewat, mereka bau. Siap tangga, kamang arehap. Mengarehap kan? Jadi itu tanggal baru. Nah, tanggal betong. Jadi tanggal mereka begitu, mereka mau. Jadi sampai sonari kecil dengan bukon. Lapot. Karena lapot. Terus tulang. Apa, Mbak?
Kami seperti itu. Jadi sonon mulu remang-remangi jalan belajari siang kamu bere buru dohot aka anggiku gitu sona donggo horsoni rohata mabaen arisan mah hitaon son na jului ya tiga tahun na lewat tabain arisan ukuhe di perdus tapuk ka mamusay Ambil lagi. pero nah Sari satara. Ayo na taon. Sari satara. Saya tahu. Tapi saya nggak tahu. Sama budaya teh. Nah. Budaya. ini lewat dan mulutnya saya tadi tahu saya di 2 bulan mak Mau nih. Mau bang. Saya tahu nggak baik. jadi soman nak ini kan kudu lisan dua Aisyah deh saya ini kulo si Jessica na berbagi dengan orang si Maya na saping ngayon na merai bagina suku ni na tinader ko so na umaga sudah ada alam na alam sehat do alam star jalan bergerak itu rai dohot suku do Aisyah deh nak tainik ko aku tak ada ini yang berbaju na birong bah ima jonit alay mo lo tabay na risan kan saya baju panggo jadi mah tabahas tabay manon jawabannya di WA masing-masing kate jadi nabadua hon pangido aku tahun depan ijabu di bawah rumah Nggak bisa dapat lagi. pangido asli anggalau unang ison terus apa ikon berbeda tu jauh di bawah ayah apa jauh di bawah dulu kan gimana di bola pasukit era merah nah jadi kita pe pangidot dah tahun depan jauh di bawah pero dijawab manon menang nasubut di WA jadi usulan ketua Pak Bella mak ay setiap awang SMS siap ketua nih kan ketua di mana ade i usulan ditulis mak usulan dero bah nabawaton imada si Jimmy dan Ison si Rai doro si Yuri nunga ditanya kamu sumber dia pengalaman Ada Jeffrey juga. oh iya Jeffrey lah dia iya Jeffrey coba berdiri nggak kelihatan berdiri dulu jatuh gitu oh sip nah mau boleh kosong Sering-sering. oh iya sering mau dia tunggu oh ya oh sekarang masih dia saling menyayangi jadi nanti kalau sudah punya anak ya pindah kasih sayangnya ke anak bukan yang ke istri atau ke suami pelawak nyaminnya pindah jadi saya bilang tadi ke amang sintua si lurus ya kurang kasih sayang ya karena itu tapi kalau udah punya anak ya pindah kasih sayangnya ke anak ya nah demikian juga sama yang belum apa dapat rokat Christine Narwasari terus Laura terus si apa yang barusan berangkat ke Makassar Dani terus si Anggi Uli Marta Pilar. Uli yang mahobis tadi Iya. oh Uli juga ya oh ya jadi yang Heber. oh ada Heber Agus Heber itu tulang dulu yang urusinnya habis dari sana terus ke sana takut dia ya tulang bikin seperti itu sama orang lain bukan sama Heber aja takut pucat ya ya jadi ya begitu ya saya harapkan
kita semua pemparan Opu Happy, ya, yang dua Opu yang mulai menjauh. Yang pertama Opu Dewi, ya kan? Ternyata si putar-putar itu, ya kemarin telepon saya. Kau tahu telepon saya dari mana? Dari mana? Nah, ini masih lince. Jadi, saya botol no. Ternyata dia apa? Minta kerjaan. Loh, saya bilang, nah, dia supir truk. Sekarang dia ada di Malang. Ya, udah 2 kali nikah. Yang pertama guru Senturi, anak 1. Itu di Siantar. Setelah itu mungkin karena dajalnya, ya dia bisa nikah lagi dengan orang Sunda, orang Tasik. Belum punya anak, udah 2 tahun nikah. Nah, jadi dia bawa truk ini dengan guru Tasik ini, guru Sunda ini ke Jawa sana, balik juga. Ya seperti itu. Terus kalian kalau di Jawa tidur di mana? Jadi mobil gitu. Bisa. Itulah ya, dari Bekasi Timur mereka. Ya. Nah, setelah itu sekarang pindah di apa namanya? Dekat Pondok Gede dulu. Pasar Pondok Gede. Nah, di situ. Jadi apa ya? Menjauh kan. Nah, apalagi selfie. Ya. Si Sarlen. Nah, saya tanya si Sarlen, nomor telepon si Bekman. Nggak tahu saya, ketemu saya, ada kandungnya nggak tahu dia. Karena si Bekman aktif kan, rajin. Ya, mungkin karena dia nggak tahu. Saya tanya yang lain, ya Pak Bella nggak tahu. Ya, jadi siapa lagi mau saya tanya? Kan Pak Selvi tahu. Nah, Bang, kan satu gereja sama Mama Selvi, disitulah ditanya. Minta nomor telepon, Bang. Nomor telepon. kalau saya ketemu Selvi, trauma, udah makin keribut. Tapi kan masih jelas ininya. Ini. Kan masih begini. Masih begini Hotman Paris. Ya, jadi memang seperti itulah pemparan ini. Semoga ditutup Tuhan ini roh ada pikirannya lagi. Amin. Asa bui bergabung saya. Anu ngeliling bergabung. Kang tatay dawe. Gala semua ini nang hela-helane kan. Jago-jagoin na. Alak Minado, alak Cina enak. Udah baju pang ini dia tongi. No. Nasi. Jadi semua ini mah tuh kau sudah anggo boy dah pangiduan. Naking ngahurokan lima sama nesulhon ni Pak Bella bulan nomon. Dedo bulan nomon jala di mak rupani nomor rekening Opu Happy saya boleh kirim tusi nabung. Jadi tong nabung. Ini usulku. Jala mulang donatur. Tak perlu bawa kuisina. Sudah dia foto. Ya silahkan. Nah, donatur sian amani awak enak kan kirim tuh rekening ini. Nah, jadi mana nani rekening bendahara nih Opu Happy mah. Ade. Nah, Pak Levi Pak Belai. Bendahara tuh nganggo. Iya, nah Pak Tima tuh seksi. Alih masih ya. Ya, itu seksi nak tuh. Iya. Jadi Pak diusulun masonari sewa bendahara, sewa rekeningnya. Itu tong. Jadi, sono Bang, cari Bang. Tadi yang seksi yang dipilih 4, kalau bisa tukar teleponan. Bikin Nah, grup kecil. grup mereka 4, grup kecilnya. Jadi anak itu tuh tukar telepon. Jadi asal anak sendiri juga sendiri hidup dong. Nah, siapa bendaharanya? Iya. Nanti dibuatlah apa? Nomor rekening Opu Happy. Ya, jadi bisa sekali seminggu dikirim. Contohnya 50.000 atau 100.000, ya. Nah, jadi kalau kami mah udah purna bakti. Tapi kan nggak pernah bakti. Tapi kan, Udah. oh lo itu pungu-pungu ya kan? Kali itu dia begini pondok. Dari itu dong.
hanya habis deh. Ayo bayar pajak nak lari. Jadi ima jatuh sih kan. Asa tak pikir-pikir memang corona dapat nempak dan lain. Ada, asa boleh kita puncak. Jadi non bolo busna, bus ni polisi pak. Lain sekian sada bus. Jala na bus pakai aja itu tuh. Terang bang. Bisnisnya bang. Kita na tua-tua tinggal terima bersih main nasi. Apalagi lebih mangarang. Hal ini nama mengatur ini. Oh, Kenapa tidak? Itu dia Percaya kan? kerja gua mah deh. Lagi nama Ya betul, nak seksi mana? Nak seksi kita lo level kita kan tak mungkin beda kali itu. Kayak penting mah Lo makan Penasehat namamu. di bawah pimpinan susuku. Oh, jadi kita Tenang aja. poin amat deh. Artiso mah hilang. Hero kontrol. Ini betul. Penasehat mah hilang. Iya. Si partanya. Wah, dok penasehat agung. Ade, ima jala musai asa di badau Tuhani sakira Abad-abad. ya persahidon di badau kepermaran hidungan itu hanima tutua ke keluarga ta na di guna pasogit baik guna pasogit banga jelas tahu to kemudian wain ay na baru-baruon isodo rodo upung marta tu dijabuni Pugarisa, yang mengaruhi pesta si Lucy di Purba. Jadi habis kalau kejadian itu si Marta kecelakaan termuda mah. Tahu be Rosu Jakarta. Jadi atas semua ini macam teman keluar kata puparan di Kuition. Jadi soalnya puparan di Kuition tengah Subinoto. Saya di mana tuh Madurai. Itu si Rosa do Karri sini. Nah, itu ini. Jadi, napa doa si Peter nanti lakumi. Kubino to. Jadi, saya deh huta anak kon si Peter. Satu aci deh. Berburu karui, sila anak kon na pakai kecil. Jadi mah tuiga sudah siang ya sebiru nami. Dohot pikiran nami madok mulia mah tuho amang pakai bin do tuh Kevin may buka pintu jolo do buka pintu ini satu yang bisa punya minta gula bisa jadi dua koma tuh menikah aset puri tanoi apa yang itu orang menikah beninna itu bah itu ngapain ya deh apa mah dari lima jo namoy gulokon manuna manga kami mangan ikahan alas nunga minum kami minum ais dio ditabay ay namar gumo nabirong Kamar kumo. Terus sama tuh lah. Agak keras tuh. namar gumo ya deh jawab nih ano Susu. adong sabani kami jadi ima jo jadi alana kami neng minggu sore jam 5 sore Sana bina. Nagsama Laksana bina. Hanya juga ada kita nak kison. Kan dulu. iman dong sa perjulan yung Bang kan benak kan. orang man Kan be. Oh. Hanya juga ada kita nak kison. tutup matanya gitu lah. Ya. oh iya beda jadi song lima teh pasat MS kita batu sama perlingkungan di Soro debatasi lewat tua saya sudah mau kita di Baroro pakai main hujur jual di tapian tuamu yang pernah biar nami lupa nami Dia yang mengarahkan. tu dia pehong mengalahkan saya dapat parsaulia berok mengaria. Betul. Sah sah juri masa kemudian.
Masa sih om? Bah. Oh, gak lupa berupasai. Gak lupa. Jadi lupa. Taula om. Gak lupa berupasai. Pada buat mengganti dia betul kan? Oh, lo gak lupa. Artinya Dulu masa kepotean. Numa saya taula om. Imalas niro hatta. Koparan dia buat dion. Martau baru. apa itu Pak Rasa Sama itu pernah rasa satu bakal. Masalah mati tuan rumah. Ayo. Jadi hata nauli hata narengan nak pina saat nami sebe ba aku hamu ma martongan di jaru. Boleh ate. Bisa ada lagi? isi so udah tahu isi do asal ada suri mana ya? Sama deh. Jadi puji Tuhan atas berkatnya kita bisa kumpul komparan OPD di Bagasta di Cipondon. Perjolo hu pasat sauti ceritana awal mulana bujaha di grup oma acara benot tanian merpumu komparan OPD. Kebetulan kami lagi di luar kota saat ini. Jadi ujaha grup pun memang pola itu respon. Inarohan kami aka senior di grup majo tae mengalusi. Mulo terpaju luhui benon mengalusi. Tongdo kurang anak, kurang etika anak. Jadi hupai mahami, bah song pe keputusan akhir naro aku kan. Kemudian hubungin Bang Doriau pada saat itu. Itu pernah bangun bahwa Bang, gue do menjauhi ho acara tanggal 5 pas suku maju anggim Bang itu ide. Jadi puji Tuhan maka katanya kami ya, oke, tidak apa-apa. Tanggal 5 di rumah kita. Jadi Ima sautik cerita singkatnya makana saut punguan marpung kita sadarion. Kemudian berikutnya harap dorong alami on perdumuat sadarion sebagai awal untuk selanjutnya dengan may tabayan ba mulutung pedang boy arisani ba nanggo olan nasa alisa taonon. Alana mulu mengharapkan pajus pak kita di pesta belum tentu kita di tahun marulau. Misalnya 2025 isema calon nomor pesta 2025 belum tentu juga ada. Suli. Pesta terus. Kalau ada yang pesta ya puji Tuhan kita bisa ketemu. Tapi kalau tidak ada nggak ketemu setahun kalau tidak ada acara tahun baru seperti ini. Jadi belum mengharapkan pesta loh ya. Janganlah, kita harus memang sepakat untuk tahun baru 2026 di tahun depan kita harus bikin acara seperti ini. Namun untuk tempat dan waktunya masih panjang waktulah. Kami pun tidak akan pernah menutup pintu. Kalau memang mau di sini, ayo. Kalau memang itu bergiliran, ayo. Tapi lebih baiknya sebenarnya bergiliran. Karena kapan lagi kita tahu rumahnya si Bapak Jessica, Bapak si Maya, ya kan? Abang si Pika. Kalau nggak keliling, nggak tahu kita rumahnya. Walaupun udah tahu. Tapi kalau udah 5 tahun lalu ke sana, udah lupa kita mana. Udah tingkat 2, tingkat 3. Iya, mungkin udah kontrakan pun udah nambah di samping kanan kiri kan. Amin. Jadi jadi itu harapan kami untuk tahun depan ya bergiliran itu bolehlah bergiliran.
kalau misalkan ada alasan seperti kemarin Abang Pika bilang, Pak, kita nanti rame, mungkin nanti apa kurang muat atau bagaimana, Iya. tidak masalah. Kita kan bisa bikin tenda. Kalau di rumah saya silakan, Iya. kita bisa. Iya, iya. Cuman anak-anak kan kurang nyaman. Gimana kita supaya nyaman? Kalau di depan rumah bebas buat tenda saya bisa. Iya. Oke, mainkan. Jalan saya tutup bisa. Tutup jalan. Iya. Ya, kita bikin tenda. Soalnya halayun mau lemar pesta kan ditutup paling udah lagi. Kita nggak angkat dulu boleh tenda. Iya. Tapi kan anak-anak kurang nyaman. Kalau begini kan kayaknya kita nggak merokok aja, tadi saya udah 3 jam nggak merokok. Kayaknya nyaman perasaan saya. Kan gitu. Nah, tapi itu jangan menjadi satu alasan lah. Kadang-kadang Bang Nusi malu-malu tuh. Ayo banget. Udah kan alasan. Joro tuh siapa yang baru Ya boleh lah tahun depan kita rancang, kita rencanakan di grup. Di Banten nggak dulu nanti kan. Iya. Banyak nanti tuan rumah ini, masih banyak anak-anak kita yang mau jadi tuan rumah. Cuma jangan ada alasan jauh. Kami juga kan jauh juga. Ya kan? Ayo, pas deh, pas. Jangan dibilang Banten jauh. Kami juga ke sini jauh. Harus gantian lah ke sana ke Banten, kan begitu. Bukan Banten nggak mau jadi tuan rumah ya enangnya. Mau jadi tuan rumah, cuma jangan alasan jauh. Nah, Jauh balik, tapi kalau Ilya Roha jonok di ini. roha Ayo, gimana deh? Kembali lagi ke Roha. Berarti si golong roha. Asal mau nang si Roha. Kita main par Roha. Roha nih. Iya Roha. Jadi tahun depan puji Tuhan semoga kita bisa selenggarakan lagi acara seperti ini. Kita marsaor, kita bersilaturahmi, kita marpungu, kita bercanda, bercerita. Karena beda kalau kita ketemu di pesta itu bising juga. Iya. Kalau ada pesta itu maka tayo pikun berusik-usik dulu kan. Ayo, bising suasana. Ngabar kebaya, mas sasak kelangan tikus udah kain. Beda, pasti beda. Suasananya kita ketemu di pesta sama ketemu acara seperti ini. Enggak rileks. Iya, ini kalau seperti ini kan bisa santai kita. Kalau di pesta kan dengan pakaian kebaya itu pergerakan pun terbatas. Nggak bisa lagi mangusade, nggak bisa nguduk, nggak bisa sender kanan kiri. Nah, itu salah satu contoh kekurangan kalau kita mengharapkan ketemu di pesta. Namun kalau kita ketemu seperti ini, tidak apa-apa. Kalau memang namanya keluarga ada masalah, namanya hidup ada cobaan, berkeluh kesah itu, kita memang harus bisa juga jadi pendengar yang baik. Karena tidak harus kita memberikan solusi, kita dengarkan saja keluhan saudara kita, udah senang hatinya itu. Adong ko tahe, mabigi, tahu berkeluh kesah. Sekalipun kita nggak bisa kasih solusi, nggak apa-apa, kita jadi pendengar yang baik saja. Itu juga sudah bagus. Daripada nanti curhatnya ke orang lain, atau curhatnya di medsos. Karena kan Tuhan nggak baca medsos. Mana baca Facebook Tuhan itu? Nggak sempat mungkin waktunya kan. Tuhan itu baca hati kita aja, kita ngobrol ke Tuhan, kalau nggak ke keluarga. Kadang-kadang kan zaman sekarang ini di medsos saja. Nah, kemudian kalau memang tahun depan kita fix menyelenggarakan acara ini, ya dengan sangat senang hati, dimanapun, tanggal berapapun, kami siap. Dikabar-kabarin, kalau masalah mau kita ke puncak atau bagaimana, ya selalu memang endingnya, akhirnya itu selalu masalah anggaran. Kalau masalah nyari tempat, nyari waktu itu jauh lebih mudah. Tapi ketika berbenturan dengan anggaran, mungkin semua punya beban masing-masing. Tapi kalau kita bersatu, bergotong royong, saya yakin bisa lah. Karena
kita banyak juga acara ke puncak dari gereja, bisa kok kita ngikut, dari kantor bisa ngikut, dari arisan marga bisa kita ngikut. Bahkan kami arisan Pardosi Cengkareng ini mau ke puncak juga bisa. Masa kita yang sedarah, ya kan, satu keluarga nggak ada batasnya nih, masa kita nggak bisa? Yang hanya Pardosi persautaan aja bisa. Ya, kita usahakanlah bisa. Karena ekonomi kita masing-masing ini sebenarnya bukan di bawah garis kemiskinan lagi. Semua udah punya mobil saya lihat. Artinya kalau untuk mengeluarkan biaya patungan ke puncak itu nggak ada cerita, nggak mampu kita, nggak bisa itu. Karena dari sudut ekonomi udah mapan kok semua, udah lebih dari cukup lah ibaratnya. Nggak bukan yang susah kapan besok makan apa gitu, nggak. Kalau memang ada kekurangan sana sini nggak apa-apa, saling membantu, tambal sulam bisa. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang ketemu, yang ngobrol, mau kemana lagi? Kan gitu. Kayak kami misalnya, kami bertiga di rumah, kadang-kadang udah sepi jam 6 itu. Karena saya sibuk nonton, Mama Kevin sibuk nonton drama Korea, Kevin sibuk main game di atas kan. Kadang-kadang, sepi itu HP naruh kan. Sepi memang. Jadi kalau ada acara seperti ini, ya jujur ya kami sangat senang sekali ada acara seperti ini. Dan subuh itu kan aku apalah saya di minggu. Berat itu, susah. Nah, kemudian kami dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih kepada Abang, Akang, Lae, Ito, Bere, anak Pagoku. Angko seleo kamu rohamuna, nggak bisa juga terselenggara acara ini. Nah, leo kamu do rohamuna, diberkati Tuhan, ditorangi Tuhan dalam muna, bui taripar, tubagas namion. Suang songoni, dinamula penok kamu tubagas muna masing-masing. Saya dijodohani Tuhan malak kamuna, padalan muna, saat kamu tu jauh masing-masing dengan sehat dan bahagia. Tang yang marsat yang mahita anggiat mah di tahun 2025 on kita ganuk masing-masing keluarga penuh sukacita, penuh bahagia, penuh damai sejahtera. Semoga kita bertemu kembali di tahun baru yang akan datang dengan formasi yang kami harapkan bertambah. Mungkin hari ini ada sekitar 50 orang, ya tahun depan mungkin adalah tambah 70 apa 80 orang. Nah, selanjutnya Mbak Kevin ditambahin. Pertama-tama saya ngucapin selamat Natal dan tahun baru untuk kita semuanya. Semoga di tahun 2025 ini semakin berlimpah berkat, diberi kebahagiaan. Terus impian-impian yang belum terlaksana di 2024 semoga terwujud di tahun yang baru ini, di tahun 2025. Untuk semuanya aku ucapin semoga karirnya juga semakin sukses, semakin lancar apapun usahanya. Pokoknya yang doa-doa yang baik-baik lah aku ucapkan, aku aturkan untuk kalian semuanya. Sebetulnya di tahun 2024 ini banyak sih perjalanan hidup yang up and down. Ada jatuhnya, ada sedihnya, ada senangnya. Sedikit cerita, pengen cerita sebentar. Waktu pas tanggal 9 Desember aku habis urat dan masih ada kista di perut aku. Tapi Tuhan mengganti dengan hadiah yang indah. Kemarin TR mutasi turun, aku penempatan di Polres Metro Tangerang Kota.
Tuhan selalu ada di saat yang tepat dan tidak pernah terlambat. Jadi untuk semuanya yang merasa banyak beban, jangan pernah mengeluh. Serahkan aja semua sama Tuhan. Semoga di tahun ini kita jadi pribadi yang makin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Terima kasih dari aku. Amin. Jadi yang maksud itu apa tutup mah. Alana dari Pakam